Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 1973, Luo Changqiong yang cemberut. Bang! Bang! Lu Ming meraih salah satu kaki Luo Changqiong dan menggunakannya sebagai senjata. Dia terus mengusirnya. Beberapa calon kaisar dari Sekte Surga Daluo dihancurkan. Salah satunya bahkan dihantam hingga tewas. Yang lainnya memuntahkan darah dan terbang kembali. Hahaha, luar biasa. Senjata ini sangat cocok untukku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Di sisi lain, Luo Changqiong sangat marah. Dia terus mengaum dan ingin segera keluar dan bertarung dengan Lu Ming, tapi dia akhirnya menahan diri. Dia terlalu sedih. Awalnya, Lu Ming menginjak wajahnya hingga wajahnya tertancap di batu. Kemudian, Lu Ming menginjak selangkangannya, menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Pada saat ini, Lu Ming menggunakan dia sebagai senjata untuk membunuh orang-orang dari Sekte Surga Daluo. Dia marah karena kebencian dan terus mengaum untuk melampiaskan amarahnya. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan terlalu banyak muka. Tidak peduli seberapa besar pencapaiannya di masa depan, bahkan jika dia berhasil menembus alam kedaulatan besar seperti kakeknya, masalah ini akan tetap memalukan seumur hidupnya. Dia akan ditertawakan di belakang punggungnya. Lu Ming, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku bersumpah. Ah, keluargamu, temanmu, mereka semua akan mati. Suara Luo Changqiong terdengar seperti orang gila. Untuk apa kamu berteriak? Andalah yang membunuh orang-orang dari Sekte Surga Daluo Anda. Aku hanya melakukannya untukmu. Lu Ming memarahi. Luo Changqiong memuntahkan seteguk darah. Apa yang dia maksud dengan dialah yang membunuh Sekte Surga Daluo? Apa yang dia maksud dengan Lu Ming hanya melakukannya untuknya? Jangan gunakan saya sebagai senjata jika Anda memiliki kemampuan. Bang! Lu Ming melambai pada Luo Changqiong dan mengirim calon kaisar lainnya terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Adapun Luo Changqiong sendiri, dia juga pusing karena dampaknya. Jangan melawan dia secara langsung. Calon kaisar dari Sekte Surga Daluo berteriak dan mundur, tidak berani mendekati Lu Ming. Calon kaisar lainnya melakukan hal yang sama. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka segera lari. Alhasil, terjadilah adegan lucu di lokasi kejadian. Lu Ming mengejar Luo Changqiong di langit, sementara calon kaisar dari Sekte Surga Daluo berlarian dengan panik. Banyak orang yang terdiam. Tuan muda dari Sekte Surga Daluo, cucu dari Kaisar Agung, penguasa yang telah merampas tubuh rajanya, dan hampir 100 calon kaisar dari Sekte Surga Daluo telah dikalahkan oleh Lu Ming. Setelah Luo Changqiong dianiaya, dia menjadi senjata Lu Ming. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, semua orang terkejut. Ini juga membuktikan kekuatan Lu Ming. Hei, jangan lari. Ada begitu banyak calon kaisar di sini, tetapi kamu tidak berani melawanku. Sekte Surga Daluo adalah kekuatan setingkat kaisar yang hebat. Sungguh mengecewakan. Lu Ming menggendong Luo Changqiong secara terbalik dan berlari dengan liar di udara, mengejar calon kaisar dari Sekte Surga Daluo. Wajah calon kaisar Sekte Surga Daluo berubah menjadi hijau karena marah. Jika Anda memiliki kemampuan, turunkan Luo Changqiong. Kamu membawa Luo Changqiong, dan kamu masih bertarung seperti ini. Calon kaisar meraung dalam hati mereka. Lu Ming, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan lawan aku. Pada saat ini, suara Sungai Bintang bergema di seluruh area. Dia juga sangat tidak senang. Di Akademi Suci Gunung Yuan, Luo Changqiong memihaknya dan merupakan anggota aliansi Kaisar Langit. Sekarang dia dipukuli habis-habisan oleh Lu Ming, dia kehilangan muka. Pada saat ini, Sungai Bintang dan Pedang Kematian telah bertukar ratusan gerakan. Pedang Kematian perlahan-lahan mulai kehilangan kendali. Bagaimanapun juga, Sungai Bintang yang abadi telah lama menerobos ke alam suci mutlak yang sempurna dan sangat dekat dengan alam calon kaisar. Dalam hal penguasaan hukum nomologisnya, itu lebih kuat dari tebasan pedang maut. Setelah pertempuran yang panjang, secara bertahap ia mendapatkan keuntungan. Heng Xinghe, basis kultivasi Anda 2 tingkat lebih tinggi dari saya, dan Anda adalah putra abadi. Namun Anda menantang seseorang dengan basis kultivasi lebih rendah dari Anda. Tapi bukankah keluarga Heng semuanya seperti ini? Lu Ming mencibir. Jika kamu tidak berani melawan, katakan saja. Sungai Bintang dan Pedang Kematian saling bertukar pukulan,
memaksa pedang kematian mundur puluhan mil. Heng Xinghe, kamu tidak perlu mencoba membujukku. Tapi hari ini, aku benar-benar akan melawanmu. Dengan itu, Lu Ming berhenti mengejar orang-orang dari Sekte Surga Daluo. Dia membawa Luo Changqiong dan berjalan menuju Sungai Bintang. Banyak orang terkejut, termasuk Huang Ling, Long Chen, dan lainnya yang merupakan musuh Lu Ming. Apakah Lu Ming benar-benar akan melawan galaksi? Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia jelas bukan tandingan galaksi. Mungkin dia akan bergabung dengan pedang kematian. Banyak orang berpikir demikian. Biarkan aku pergi. Luo Changqiong meraung. Diam. Lu Ming melangkah maju dan menginjak selangkangan Luo Changqiong. Luo Changqiong menjerit seperti seorang kasim dan melengkungkan tubuhnya. Rune terus mengalir keluar dari telapak tangan Lu Ming dan menutupi baju besi Luo Changqiong, menyegelnya. Dia tidak bisa melawan dan hanya bisa dibawa oleh Lu Ming seperti senjata. Semua orang tercengang. Apakah Lu Ming akan menggunakan Luo Changqiong sebagai senjata untuk melawan galaksi? Pedang maut, serahkan galaksi padaku. Lu Ming melangkah maju dan mendekati pedang kematian. Serahkan padamu. Mata pedang kematian itu dipenuhi keraguan. Apa yang salah? Anda tidak percaya padaku. Jangan khawatir, aku akan membantumu mengalahkan galaksi ini. Kamu bisa membantu Huang Ling dan yang lainnya. Kata Lu Ming. Lu Ming ini sangat sombong. Dia sebenarnya ingin bertarung sendirian di galaksi. Juga, apakah kamu tidak mendengar nadanya? Dia sebenarnya memerintahkan pedang kematian untuk membantu Huang Ling dan yang lainnya. Lelucon yang luar biasa. Dengan kepribadian pedang kematian, ada baiknya dia tidak menghunus pedangnya ke arahnya. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Meski banyak orang masih berada di tengah kekacauan pertempuran, ada sekelompok orang yang belum bergerak. Mereka berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran itu. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, mereka semua menggelengkan kepala. Namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka. Pedang kematian itu mengangguk dan berubah menjadi cahaya pedang yang menakutkan, membunuh calon kaisar dari keluarga Heng. Bilah maut sangat menakutkan. Dengan satu tebasan, 3 calon kaisar dari keluarga Heng terbunuh. Sial, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Calon kaisar dari keluarga Heng sangat marah. Dia bergabung dan melancarkan serangan mengerikan terhadap pedang kematian. Namun, pedang kematian itu dikelilingi oleh cahaya kematian, dan area dalam jarak 100 meter darinya seperti tanah kematian, seperti dewa kematian. Cahaya kematian menyatu dengan cahaya pedang dan mematahkan serangan lawan, membunuh calon kaisar. Calon kaisar biasa akan terbunuh oleh pedang kematian dalam satu gerakan. Kanopi kematian. Kemudian, gas abu-abu yang menakutkan keluar dari tubuh pedang kematian itu. Ini adalah ki kematian, dan menutupi setidaknya setengah dari tungku ramuan Dayan. Calon kaisar mundur ketika mereka melihat ki kematian. Dengan cara ini, tekanan pada Huang Ling, Long Chen, dan Ouyang Wushuang berkurang drastis. Mereka sudah bisa memblokir serangan pihak lain. Ekspresi Xinghe berubah jelek. Tubuhnya diselimuti cahaya abadi, seperti dewa, abadi dan abadi. Bang! Kemudian, galaksi mengambil satu langkah ke depan dan aura menakutkan menekan Lu Ming seperti badai. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh Lu Ming sesegera mungkin untuk mendapatkan kembali pedang Kaisar Surgawi. Ayo berjuang! Lu Ming bergumam. Tulang belakangnya diliputi cahaya merah darah. Setetes darah muncul, dan kekuatan yang kuat dan menakutkan mengalir ke tubuh Lu Ming. Garis keturunan ketiga. Babak 1974, Lu Ming vs Galaksi. Lu Ming segera mengaktifkan Blood Meridian ketiganya. Ini karena Lu Ming sangat jelas bahwa jika dia tidak mengaktifkan Blood Meridian ketiganya, dia tidak akan bisa menandingi Galaksi. Heng Xinghe adalah putra yang kekal, dan setara dengannya dalam segala aspek. Dia telah menguasai hukum abadi dan mengembangkan cahaya abadi. Tingkat kultivasinya akan mencapai ranah calon kaisar, 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Bahkan kekuatan supernya lebih kuat dari Lu Ming, mencapai 99%. Dalam hal tubuh roh, bahkan jika Lu Ming telah menggabungkan 3 hukum kekacauan, dia mungkin tidak sepenuhnya lebih kuat dari galaksi. Ia dilahirkan dengan tubuh abadi dan dilindungi oleh surga. Begitu dia memasuki alam bela diri kerajaan, tubuh spiritualnya akan langsung berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Faktanya,
Anak-anak dewa semuanya seperti ini. Tubuh kehidupan Lu Xiangxiang, tubuh reinkarnasi Ouyang Mall, dan tubuh kematian dari pedang kematian semuanya adalah bawaan lahir. Begitu mereka berhasil menembus tingkat kaisar, mereka akan memiliki tubuh roh surgawi bermutu tinggi. Terlebih lagi, karena mereka dilahirkan dengan konstitusi ini, maka tubuh roh mereka mengandung zat yang istimewa. Misalnya, tubuh kehidupan dilahirkan dengan ki kehidupan, dan tubuh kekacauan dilahirkan dengan ki kekacauan, sehingga tubuh spiritual mereka lebih kuat daripada tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Sebenarnya, Lu Ming tidak dapat dianggap sebagai anak dewa. Ini karena semua yang dimilikinya diperoleh melalui kultivasi, bukan bawaan lahir. Tubuh spiritual dan hukum kacaunya semuanya diperoleh melalui kultivasi. Ia tidak dilahirkan dengan tubuh kacau. Namun, yang lain tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka melihat Lu Ming mengendalikan hukum kekacauan, mereka memanggilnya putra kekacauan. Sekarang, tubuh roh Lu Ming telah mengembangkan 3 helai ki kekacauan. Dibandingkan dengan galaksi, ia mungkin memiliki sedikit keunggulan. Keuntungan lain dari Lu Ming adalah dia memiliki 2 hati orang suci dan 2 jenis hukum. Namun, ini tidak cukup. Itu tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan antara dia dan galaksi. Oleh karena itu, dia membutuhkan garis keturunan ketiga untuk menebusnya. Garis keturunan ketiga tampaknya memiliki energi yang tidak ada habisnya. Bahkan di alam Lu Ming saat ini, dia masih bisa merasakan energinya tidak ada habisnya. Yang bisa dia pinjam hanyalah setetes air di lautan. Tubuh Lu Ming memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Matanya mulai berubah menjadi merah darah, dan rambut hitam panjangnya juga berubah menjadi merah darah. Auranya terus meningkat, dan samar-samar dia bisa bersaing dengan galaksi. Mata Xing He menyipit dan dia berkata dengan dingin, meminjam kekuatan eksternal pada akhirnya tidak cukup untuk menahan satu pukulan pun. Membunuh. Dia menyerang Lu Ming seolah-olah dia telah berteleportasi. Di saat yang sama, pedang tempur muncul di tangannya. Tidak diragukan lagi itu adalah senjata kedaulatan. Cahaya pedang menembus udara dan menebas Lu Ming. Ledakan. Lu Ming bahkan lebih berterus terang. Dia mengangkat Luo Changqiong dan melemparkannya ke galaksi. Luo Changqiong bersembunyi di balik baju besinya dan meraung. Dia sangat sedih. Dia telah sepenuhnya menjadi senjata Lu Ming. Ekspresi Xing Chen juga berubah. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan sinar pedang berubah. Itu memotong ke arah Lu Ming dari arah lain. Namun, Lu Ming melemparkan Luo Changqiong dan menabrak cahaya pedang galaksi. Kilau pedang galaksi berubah lagi, tapi Lu Ming selalu bisa mengimbangi kilau pedang dengan melambaikan Luo Changqiong. Lu Ming, biarkan Luo Changqiong melawanku jika kamu bisa. Wajah Xing He, yang selama ini tenang, kini dipenuhi amarah. Ada bola api di dadanya. Lu Ming mengacungkan Luo Changqiong, ingin melawannya secara langsung. Status Luo Changqiong sungguh luar biasa. Dia adalah cucu dari Kaisar Agung. Dari segi status, dia bahkan lebih tinggi dari Lu Ming. Meskipun keluarga Heng juga memiliki seorang Kaisar Agung itu adalah leluhur Lu Ming. Dia takut jika dia melukai atau membunuh Luo Changqiong, dia akan menyinggung Kaisar Agung Sekte Surga Daluo. Tentu saja, Anda memiliki senjata raja, saya tidak memiliki senjata yang tepat. Ini adalah milikku. Lu Ming menjabat lengan Luo Changqiong. Luo Changqiong pusing karena ayunannya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah ketika mendengar kata-kata Lu Ming. Kapan dia menjadi senjata kedaulatan Lu Ming? Kalau begitu aku tidak akan menggunakan senjata rajaku, aku akan melawanmu. Di galaksi, kamu punya senjata raja tapi kamu tidak menggunakannya. Apakah kamu bodoh? Aku akan tetap menggunakannya. Lu Ming memandang Luo Changqiong dengan jijik. Dia mengayunkan Luo Changqiong dan menghempaskannya ke arah Sungai Bintang dengan kekuatan yang menakjubkan. Baju besi di tubuh Luo Changqiong sangat luar biasa. Itu kokoh dan abadi. Lu Ming merenung. Bahkan kaisar yang kosong pun tidak akan mampu memecahkannya dengan mudah. Itu sempurna sebagai senjata. Keduanya bertukar beberapa pukulan. Untuk sesaat, Xing Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Di sekitar mereka, banyak orang yang saling memandang. Lu Ming itu benar-benar tidak tahu malu. Beberapa orang marah. Hehe, tingkat budidaya Xing He 2 tingkat lebih tinggi. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak menggunakan beberapa trik? Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa Xing He tidak tahu malu? Beberapa orang merasa perilaku Lu Ming sangat normal. Lihat,
Platformnya bereaksi. Pada saat ini, seseorang berseru dan menunjuk ke platform batu. Saat ini, banyak orang telah tewas dalam pertempuran. Darah orang-orang yang tewas dalam pertempuran sebenarnya tertarik oleh kekuatan misterius dan terbang menuju platform batu, merembes ke dalam altar kuno. Altar kuno bersinar. Kemudian, jembatan berwarna merah darah membentang dari platform batu ke sisi lain jurang. Namun, jembatan berwarna merah darah itu hanya memanjang satu bagian sebelum berhenti. Pengorbanan darah, itu benar-benar pengorbanan darah, tetapi darahnya tidak cukup. Seseorang berteriak, membunuh. Di tempat kejadian, teriakan perang mengguncang langit. Beberapa kekuatan yang lebih kuat mulai membunuh kekuatan yang lebih lemah. Semakin banyak orang bergabung dalam pertempuran yang kacau balau. Itu adalah pemandangan yang kacau balau. Orang-orang terbunuh terus-menerus dan akan jatuh di sini selamanya. Mata Xing Chen bersinar saat dia berteriak, Lu Ming, korbankan darahmu untuk jembatan. Dengan itu, pancaran pedang dari sungai Xing Xing melonjak. Tampaknya ia tidak lagi peduli pada Luo Changqiong. Pedang tempur itu menembus udara dan menebas ke arah Lu Ming dengan aura yang sangat tajam. Lu Ming mengambil Luo Changqiong dan menghancurkannya. Dentang. Pedang pertempuran sungai Xing Xing mengenai tubuh Luo Changqiong dengan akurat, mengeluarkan suara keras dan mengirimkan percikan api ke segala arah. Tubuh Luo Changqiong bergetar hebat. Dia tercengang oleh kekuatan yang kuat. Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya pedang sungai Xing Xing seperti makhluk abadi yang terbang dari luar angkasa, menebas Lu Ming terus-menerus. Lu Ming mengedarkan seluruh energi di tubuhnya dan melangkah maju. Luo Changqiong seperti palu besi hitam, terus-menerus pecah. Dentang, dentang. Keduanya bertukar lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Kekosongan itu bergemuruh dan berguncang terus-menerus. Kekuatan mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar dalam lingkaran. Beberapa orang yang berada lebih dekat dengan mereka terkena gelombang kejut dan terpaksa mundur, wajah mereka pucat. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur semacam ini sangat menakutkan. Itu hanya gelombang kejut, tetapi calon kaisar biasa tidak dapat menahannya. Betapa menakjubkannya ini. Yang mengejutkan lebih banyak orang adalah Lu Ming benar-benar mampu melawan galaksi. Hal ini membuat banyak orang sulit untuk tenang. Keluarga He, Sekte Surga Daluo, satu-satunya kuil dewa, dan kekuatan kuat lainnya. Ada juga keluarga Wan Tanah Suci Bulan Kuno, Ras Gagak Emas, Menara Serigala Langit, dan lainnya. Hati mereka kacau. Lu Ming kini mampu bersaing dengan galaksi. Tingkat peningkatan ini terlalu mengejutkan dan mengejutkan. Bab 1975, Pertempuran Puncak Bab 1975. Sungai Hengsing dikenal sebagai jenius nomor 1 di kalangan generasi muda di negeri Gunung Yuan. Bukankah itu berarti Lu Ming saat ini sudah berdiri di puncak generasi muda di Gunung Yuan dan akan sulit baginya untuk menemukan lawan yang layak? Pembangkit tenaga klan Golden Crow, keluarga Wan, dan kekuatan lainnya semuanya tampak sangat suram. Ketika dia keluar, dia harus melaporkan masalah ini dan memikirkan tindakan balasan. Jika ini terus berlanjut, pertumbuhan Lu Ming yang berkelanjutan akan menjadi bencana bagi mereka. Lu Ming dan Heng Xinghe bertukar lebih dari 10 gerakan dan sulit menentukan pemenangnya. Sungai Bintang sepertinya merasa khawatir dan takut merusak baju besi Luo Changqiong. Dentang. Setelah ledakan lain, tanda segel yang menutupi baju besi Luo Changqiong runtuh. Ledakan. Luo Changqiong meledak dengan marah. Hukum perampasan beredar dengan kekuatan penuh dan menyelimuti Lu Ming, mencoba melahapnya. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia akhirnya tahu kenapa galaksi menyerangnya sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kekuatan penyegelan pada tubuh Luo Changqiong dan memungkinkan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Gelombang pedang abadi. Bagaimana galaksi bisa melewatkan kesempatan ini? Dalam sekejap, dia menusuk lebih dari 1000 kali. Cahaya pedang tak berujung, seperti gelombang pedang, menusuk ke arah Lu Ming. Semuanya ditujukan pada titik-titik vitalnya. Saat ini, Lu Ming ingin menyegel Luo Changqiong lagi dan menggunakannya sebagai senjata. Namun, hal itu mustahil. Dia bahkan mungkin membahayakan dirinya sendiri. Bas! Lu Ming melepaskan Luo Changqiong dan mundur dengan cepat. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya dan prasasti penekan penjara ilusi muncul satu demi satu, menghalangi cahaya pedang yang datang padanya.
Begitu Luo Changqiong melarikan diri, tubuhnya berkedip-kedip dengan liar, dan dia membuat jarak yang jauh antara dia dan Lu Ming. Lu Ming, aku akan mengingat ini. Tunggu saja, suara marah Luo Changqiong terdengar. Aku akan mengingat ini juga. Saya yakin semua orang akan mengingat ini. Lu Ming tersenyum tipis. Anda, Luo Changqiong sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tubuhnya gemetar karena marah. Benar sekali, kejadian hari ini telah diingat oleh semua orang. Segera, berita itu akan menyebar ke seluruh Gunung Yuan. Di masa depan, ketika orang lain melihatnya, mereka akan memikirkan adegan ini. Dia, Luo Changqiong, adalah lelucon. Dia sangat marah. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Dia tidak sabar untuk membunuh semua orang yang menyaksikan kejadian hari ini. Dasar sampah, pergilah. Lu Ming tidak bisa diganggu oleh Luo Changqiong. Dia melambaikan tangannya dengan jijik dan mengalihkan pandangannya ke galaksi. Luo Changqiong sangat marah hingga dia hampir ingin melawan Lu Ming sampai mati. Lu Ming, kamu tidak membawa Luo Changqiong bersamamu sekarang. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Cahaya abadi di Sungai Bintang menjadi semakin cemerlang, seolah-olah itu bukan milik dunia ini. Dengan berkurangnya satu sampah, itu sempurna untuk pertempuran. Ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Dia mengedarkan kekuatan sucinya secara ekstrim dan dikelilingi oleh cahaya kekacauan. Dia tampak seperti dewa perang. Bas, bas. Keduanya bergerak pada saat yang sama, saling menyerang. Pedang abadi, jari kacau. Seberkas cahaya pedang dan jari besar bertabrakan di udara lalu menghilang. Sosok Lu Ming dan galaksi juga bertabrakan. Lu Ming menebas lagi. Gambar ilusi dari prasasti penekan penjara muncul. Itu sebesar gunung dan membawa aura yang bisa menekan langit. Itu menekan Sungai Bintang. Cahaya pedang galaksi menebas dan membelah bayangan prasasti penekan penjara. Namun, dia dihadapkan pada gambaran ilusi prasasti yang menekan penjara. Dengan lambaian tangan Lu Ming, 9 prasasti penekan penjara ilusi muncul dan diledakkan ke galaksi. Pada saat yang sama, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kirinya dan menyebar ke arah galaksi. Ini adalah kekuatan segel yang mencoba menyegel galaksi. Namun, ketika kekuatan penyegelan mendekati galaksi, ia tidak dapat menembus cahaya abadi galaksi dan terhalang. Kemudian, cahaya abadi bergetar dan rune yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tubuhku abadi, apa yang bisa dilakukan oleh hukum jalur raja terhadapku? Suara Xing Chen terdengar. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang menakutkan meledak dan menghancurkan 9 tugu penekan penjara. Suara mendesing. Ada pancaran pedang lain yang menembus bayangan prasasti penekan penjara dan menuju ke Lu Ming. Namun, saat cahaya pedang menghantam cahaya kekacauan, seolah-olah menabrak dinding besi. Itu membuat suara mencicit yang menusuk telinga dan percikan api beterbangan. Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin. Dia telah meminjam kekuatan garis keturunan ketiga dan melewati celah antara dirinya dan Sungai Bintang yang abadi. Keduanya terlibat dalam pertempuran hebat. Lu Ming menggunakan seni surgawi penekan penjara dan jari kekacauan kesengsaraan di lain waktu. Dikombinasikan dengan hukum Arai Dao, dia meledak dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Dia bisa membunuh calon kaisar biasa dalam satu gerakan. Namun, Star River yang abadi memang kuat. Sinar pedang menembus langit dan tubuh menjadi abadi. Itu tidak lebih lemah dari Lu Ming. Keduanya bertukar ratusan gerakan dalam sekejap mata dan tak satu pun dari mereka memiliki pemenang yang jelas. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan. Cahaya abadi dan cahaya kacau bergetar, dan keduanya terbang kembali pada saat yang bersamaan. Lu Ming, teknik rahasiamu ini memang sangat kuat. Namun, efek sampingnya harusnya sangat serius. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Mata Xing Chen bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia percaya bahwa kekuatan garis keturunan ketiga Lu Ming seharusnya menjadi keterampilan rahasia yang aneh dan menakutkan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang untuk waktu yang singkat. Namun, keterampilan rahasia seperti itu biasanya memiliki efek samping yang sangat besar. Cobalah dan kamu akan tahu. Lu Ming tersenyum tipis. Tentu saja, dia tidak akan menjelaskannya. Garis keturunan ketiga memiliki energi yang tidak ada habisnya. Bahkan jika dia terus menggunakannya, itu tidak akan habis. Lu Ming,
Kamu bukan tandinganku bahkan jika kamu menggunakan keahlian rahasiamu. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tempur terkuatku. Xing Chen berkata dengan dingin. Cahaya abadi di tubuhnya semakin terang, seolah-olah akan terbakar. Lonceng dewa yang abadi. Saat ini, aura bintang River Rose kembali tajam. Tubuhnya bersinar terang dan akhirnya berubah menjadi lonceng besar, menyelimuti dirinya. Dentang, bel berbunyi, dan gelombang suara yang terlihat mengalir menuju Luming. Ekspresi Luming tiba-tiba berubah. Dia memiliki perasaan yang sangat berbahaya saat menghadapi gelombang suara ini. Jari kesengsaraan Primal Chaos. Tanpa ragu-ragu, Luming melemparkan jari kekacauan kesengsaraan dan menunjuk dengan sekuat tenaga. Namun, saat gelombang suara melintas, jari kekacauan kesengsaraan benar-benar meledak inci demi inci. Gelombang suara yang menakutkan melintas dan terus menuju Luming. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ekspresi Luming serius saat dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia meninju dengan kedua tangannya. Potongan-potongan prasasti penekan penjara ilusi muncul di depannya untuk diblokir. Bang! Bang! Gambar pantom dari prasasti penekan penjara meledak terus-menerus. Tubuh Luming bergetar saat dia merasakan kekuatan mengerikan bekerja di tubuhnya, seolah-olah itu akan merobek tubuhnya. Bahkan cahaya kekacauan di tubuhnya tidak dapat menahannya. Luming harus mundur 100 mil sebelum dia berhasil melawan kekuatan ini. Ya dewa, apakah ini kekuatan tempur galaksi yang sebenarnya? Itu terlalu menakutkan. Siapa yang bisa menjadi tandingannya di bawah pangkat tertinggi bela diri? Luming akan dikalahkan. Dia bukan lawannya. Tingkat kultivasi Luming terlalu rendah. Sulit untuk menjembatani kesenjangan antara tingkat kultivasi kita. Di sekitarnya, meskipun ada orang yang bertempur, masih ada orang yang memperhatikan pertempuran antara Sungai Hengsing dan Luming. Bab 1976 mengalahkan galaksi. Semua orang dikejutkan oleh kehebatan pertempuran galaksi. Ternyata dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Sekarang dia telah meledak dengan kekuatan penuhnya, dia mengirim Luming terbang kembali 100 mil dalam satu gerakan. Itu sangat mengejutkan. Pada saat ini, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya tampak khawatir. Situasi di pihak mereka jauh lebih baik. Dengan bergabungnya pedang kematian, tekanan pada mereka berkurang drastis. Calon kaisar biasa akan terbunuh oleh pedang maut. Banyak dari mereka yang mati di tangan pedang maut. Darah mereka diserap oleh platform, dan jembatan berwarna merah darah menjadi semakin panjang. Itu meluas ke depan dan tidak tahu apakah itu mencapai sisi lain. Sungai bintang melangkah di udara dan menuju ke arah Luming. Di tubuhnya, lonceng besar menyelimuti dirinya. Seolah-olah transparan, dan bentuk galaksi dapat terlihat dengan jelas. Luming, kamu bukan tandinganku. Di hadapan Yongheng, semuanya tidak ada artinya. Membunuh. Xing Chen berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa yang jauh di atas, memandang rendah rakyat jelata. Dentang. God Bell yang abadi bergetar untuk kedua kalinya. Gelombang suara yang mengerikan keluar. Ruangan itu beriak seperti air, dan seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda yang menyerang ke arah Luming. Mundur. Beberapa orang di belakang Luming mengalami perubahan ekspresi drastis. Mereka mundur satu demi satu, takut mereka akan tersapu. Dengan kekuatan tempur mereka, jika mereka tersapu, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Ekspresi Luming sangat serius. Dia meningkatkan budidayanya secara maksimal dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Platformasi Tai Chi terbang keluar dan menekan ke depan. Pada saat yang sama, jari kesengsaraan keos dan seni surga penekan penjara dilepaskan. Namun, itu semua sia-sia. Piringan formasi Tai Chi terlempar dan kehilangan cahayanya. Jari kesengsaraan keos, bahkan seni surgawi penindasan penjara, tidak mampu memblokirnya dan hancur. Bukan jari apokaliptik kekacauan atau seni surgawi penekan penjara yang lebih rendah dari pihak lain. Hanya saja tingkat kultivasi Luming tidak mencukupi dan penguasaannya lebih rendah daripada pihak lain. Sulit baginya untuk melepaskan kekuatan sekuat itu. Bas! Sosok Luming mundur lagi. Kali ini, darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Luming, kamu cukup hebat bisa memblokir dua seranganku. Namun, nasibmu sudah ditentukan hari ini. Bunuh, semua makhluk hidup diam. Dentang. God Bell yang abadi bergetar untuk ketiga kalinya. Kali ini, lebih mengerikan lagi.
Gelombang suara yang menakutkan itu benar-benar berubah menjadi tentara. Mereka seperti prajurit dewa dalam legenda. Mereka memegang senjata dewa dan menunggangi binatang aneh. Niat membunuh mereka melonjak ke langit saat mereka menyerang Luming. Seluruh kekosongan bergetar. Serangan kali ini tidak diragukan lagi, lebih mengerikan. Luming terlempar ke belakang dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Kamu adalah orang pertama di generasi yang sama yang memblokir 3 serangan God Bell abadiku. Serahkan pedang Kaisar Surgawi dan aku akan membiarkanmu mati utuh. Xing Chen sangat arogan. Jubah seputih saljunya berkibar tertiup angin. Dia mendekati Luming dengan kecepatan tinggi seolah dia yakin akan menang. Hehe, kekuatannya memang lumayan, tapi masih belum cukup. Luming terkekeh. Saat ini, matanya sangat dingin. Sepertinya dia harus memberikan segalanya. Sekarang, dia hanya bisa meningkatkan kekuatan garis keturunan ketiganya. Garis keturunan ketiga terlalu aneh. Luming selalu menghindari meminjam kekuatan garis keturunan ketiga. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Ayo, kekuatan. Mata Luming bersinar dengan sedikit keganasan. Ledakan. Gelombang energi berwarna darah meraung liar dan mengalir ke tubuh Luming. Mengaum. Luming meraung seperti binatang buas. Niat membunuh yang mengerikan meledak dan menyelimuti sekeliling. Galaksi terkena niat membunuh ini dan ekspresinya berubah. Niat membunuh ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi keberadaan yang sangat kuat dan gila yang ingin membantai semua makhluk hidup dan menghancurkan segalanya. Ci. Pada saat itu, tubuh Luming membengkak. Paku tulang menonjol dari tubuhnya, membuatnya tampak ganas, seperti iblis yang keluar dari api penyucian. Bahkan Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya terkejut. Mereka belum pernah melihat Luming dalam keadaan seperti itu. Star River, lihat aku menghancurkan bel bodohmu. Luming melolong, matanya dipenuhi kedengkian dan niat membunuh yang tak terbatas. Namun, tingkat kultivasi Luming saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Meskipun dia memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Bas, sosok Luming bergerak seperti bayangan. Saat berikutnya, dia muncul di depan galaksi. Hampir tidak ada yang melihat bagaimana Luming bergerak. Dia terlalu cepat. Bas, cakar Luming terulur. Pada saat itu, kuku Luming telah tumbuh lebih panjang. Mereka seperti pisau tajam saat mencakar galaksi. Ekspresi Xinghe berubah, dan dia dengan cepat melancarkan serangan. Dentang. God Bell yang abadi bergetar dan gelombang suara yang bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya dilepaskan. Gelombang suara bertabrakan dengan cakar Luming, menghasilkan suara yang keras dan tidak menyenangkan. Pada akhirnya, Luming meraung dan merobek dengan sekuat tenaga. Gelombang suara langsung dipatahkan oleh Luming. Saat berikutnya, Luming mendekati Sungai Bintang dan melayangkan pukulan. Berdebar, pukulan itu mendarat di God Bell yang abadi dan kekuatan mengerikan langsung meledak. God Bell yang abadi bergetar hebat dan ekspresi Xing Chen berubah. Tubuhnya seperti bola meriam saat ia dikirim terbang. Bas, Luming menginjak kekosongan, menyebabkannya bergetar. Dia meledak ke depan dan menyusul Sungai Bintang, tinjunya keluar seperti badai. Menggoyang, Star River yang abadi meraung dan God Bell yang abadi berguncang lagi. Gelombang suara yang menakutkan keluar. Kali ini, gelombang suaranya bahkan lebih mengerikan. Biasa saja. Calon kaisar yang datang akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Luming ditutupi lapisan energi berwarna darah. Itu tidak bisa dihancurkan dan bisa menghancurkan apapun. Ia terus membombardir gelombang suara dan akhirnya menghancurkannya. Kemudian, dia menekan God Bell yang abadi. Kaca. God Bell yang abadi adalah kekuatan luar biasa yang diringkas dari hukum abadi Sungai Bintang. Sekarang, sebuah retakan telah muncul. Selain itu, kekuatan tinju Luming terus membombardir God Bell yang abadi. Semakin banyak retakan muncul di God Bell yang abadi. Akhirnya, dengan keras, meledak. Wajah Xinghe pucat. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Namun, kecepatan Luming sangat mencengangkan. Dia menyusul dalam sekejap dan serangan kekerasannya terus mengalir. Xing Chen mengeluarkan pedang kekaisarannya lagi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan cahaya pedang. Namun, mereka tidak dapat menghentikan Luming sama sekali. Pada saat ini,
Luming telah meminjam kekuatan besar dari garis keturunan ketiga dan hampir mencapai batasnya. Dia hampir tidak bisa mempertahankan sedikit pun kecerdasannya. Jika dia terus meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, dia akan tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya dan berubah menjadi boneka pembunuh. Dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan Luming saat ini. Hanya dalam beberapa gerakan, Sungai Singsing terlempar dan mengeluarkan seteguk darah. Di kejauhan, Luo Changqiong hampir mati ketakutan. Monster macam apa Luming itu? Dia bahkan bisa mengalahkan Star River yang abadi. Dia tidak terkalahkan. Tidak, setelah kita keluar, aku harus meminta kakek mengirim beberapa ahli untuk membunuhnya. Dia harus dibunuh. Luo Changqiong meraung dalam hatinya. Dia punya perasaan bahwa jika Luming tidak mati, dialah yang akan mati di masa depan. Babak 1977, Tubuh Jasmani Kaisar Langit. Luo Changqiong terkejut, belum lagi yang lain yang bahkan lebih terkejut lagi. Bintang River sebenarnya telah hilang. Dia tidak dikalahkan oleh seorang tetua, dia juga tidak dikalahkan oleh sekelompok orang. Sebaliknya, ia dikalahkan oleh pemuda lain dalam konfrontasi langsung. Jenius nomor 1 Gunung Yuan di Sungai Hengsing, legenda yang tak terkalahkan, hancur hari ini. Tentu saja, legenda lain telah lahir. Jika berita tentang masalah hari ini menyebar, seluruh Gunung Yuan akan terguncang. Terutama keluarga Heng. Seolah-olah iman mereka telah runtuh dan mereka ketakutan. Sungai Hengsing adalah wakil dan kebanggaan keluarga Heng. Sejak mereka mulai berkultivasi di Sungai Hengsing, mereka tidak pernah kalah dari generasi yang sama. Tapi hari ini, dia dikalahkan. Di sisi lain, Huang Ling, Long Chen, dan calon kaisar di pihak mereka sangat gembira. Luming telah mengalahkan Sungai Bintang. Situasinya bisa saja terbalik. Dia hanya meminjam beberapa skill rahasia. Siapa yang tahu apakah Luming akan menjadi orang yang tidak berguna atau kekuatannya akan berkurang drastis setelah keterampilan rahasia ini digunakan. Apa gunanya kemenangan sementara? Petik 2. Luo Changqiong berkata dengan tidak senang, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Tentu saja, dia semakin menjauh dari Luming dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. Kata-kata Luo Changqiong membuat mata banyak orang berbinar. Memang benar, keadaan Luming dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menggunakan semacam keterampilan rahasia yang menakutkan. Teknik rahasia seperti itu sebenarnya telah meningkatkan kemampuan Luming. Dampaknya sungguh mengejutkan. Dia akan segera menjadi orang yang tidak berguna. Ini mungkin sedikit berlebihan, tetapi jika sumbernya rusak dan mempengaruhi kultivasinya di masa depan, Luming tidak lagi bisa menandingi galaksi. Beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Luming berdoa dalam hati mereka dan berharap hal ini terjadi. Pada saat ini, Luming tidak dapat diganggu dengan suara-suara dunia luar. Dia terus bergegas menuju galaksi. Pada saat ini, niat membunuh Luming seperti gelombang pasang. Siapa yang peduli jika dia adalah putra yang kekal? Dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Ekspresi Xing Chen jelek, tapi dia tidak berani berhadapan langsung dengan Luming. Dia berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju jembatan berwarna merah darah. Bas! Luming mengikuti dari belakang dan bergegas menuju jembatan berwarna merah darah. Mungkinkah jembatan raksasa itu sudah mencapai sisi lain jurang? Sungai Bintang pasti mengetahui sesuatu. Sekarang dia sedang menuju jembatan raksasa, dia pasti telah mencapai sisi lain dan memasuki dunia ke-9. Ayo isi daya juga. Mengenakan biaya. Yang lain juga bergegas menuju jembatan, termasuk calon kaisar dari keluarga Heng, Sekte Surga Daluo, dan suku Gagak Emas. Pertarungan kacau yang awalnya intens juga telah berhenti pada saat ini. Masa hitam semua orang bergegas ke jembatan raksasa dan berlari ke depan. Kami juga akan pergi. Ouyang Wushuang, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya memimpin sekelompok ahli dan bergegas menuju jembatan raksasa. Setelah mereka melintasi jembatan raksasa, tungku ramuan Dayan menyusut dengan cepat dan terbang menuju Luming. Itu terbang ke ruang di antara alis Luming dan menghilang. Jembatan raksasa ini sangat panjang dan lebar, dan mengarah langsung ke kedalaman. Galaksi berlari paling depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, Luming masih menutup jarak antara dia dan galaksi. Tak lama kemudian, mereka melihat jembatan raksasa itu melewati kabut tebal. Banyak orang terkejut. Mungkinkah dunia ke-9 berada di balik kabut?
Dunia ke-9 tidak bisa dimasuki langsung dari luar. Dikatakan bahwa itu adalah dunia tempat tinggal makhluk dalam, apa sebenarnya yang ada di sana? Galaksi adalah yang pertama bergegas menuju kabut. Lu Ming mengikuti dari belakang. Setelah Lu Ming bergegas ke dalam kabut, dia menyadari bahwa dia telah tiba dalam kehampaan. Ya, kekosongan. Tidak ada tanah di sini. Itu seperti langit berbintang di alam semesta. Dia mengambang di kehampaan. Sungai bintang tidak jauh dari sana, tetapi dia tampak tercengang saat melihat ke depan. Lu Ming mau tidak mau menoleh. Sekilas, jantungnya bergetar hebat dan dia tercengang. Sesosok sedang duduk bersila di kehampaan di depannya. Namun sosok itu terlalu besar dan terlalu agung. Tubuh orang ini bahkan lebih tinggi dari gunung manapun. Hanya dengan duduk di sana, dia seperti sebuah planet di alam semesta yang luas. Di depannya, manusia hanya sebesar debu. Tapi yang paling penting adalah ini adalah golem. Itu seperti patung batu besar, tapi sangat hidup. Ini adalah seorang pria muda yang tampak berusia 30-an. Matanya terpejam saat dia duduk bersila di kehampaan, tapi dia memberikan perasaan keagungan yang tak tertandingi di dunia, dan dunia. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah dia pernah melihat penampakan golem itu sebelumnya. Awalnya, kedua penguasa besar itu bertempur hebat di Gunung Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, darah para penguasa besar jatuh dan Gunung Kaisar Surgawi mengalami perubahan yang aneh. Pada saat itu, sesosok tubuh telah mengembun di Gunung Kaisar Surgawi. Berusia sekitar 30 tahun, dengan keagungan yang tak tertandingi, dia tampak seperti sosok Kaisar Surgawi. Manusia batu di depannya ini tampak persis sama dengan sosok yang muncul di Gunung Kaisar Surgawi. Mungkinkah ini patung Kaisar Langit? Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Bas, bas, dan EBSCP, suara mendesing. Saat ini, ada orang yang melewati kabut dan muncul di kehampaan. Namun saat mereka melihat golem raksasa tersebut, mereka semua tercengang dan terkejut. Kaisar Langit, ini adalah Kaisar Langit. Patung Kaisar Langit. Bukan, itu adalah tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, calon kaisar dari keluarga Heng tidak bisa menahan keterkejutannya dan berteriak. Hati semua orang kaget. Tubuh jasmani Kaisar Langit. Ini adalah tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Surgawi telah jatuh di masa lalu. Mungkinkah ini benar-benar tubuh yang ditinggalkan Kaisar Surgawi setelah kejatuhannya? Itu sangat mungkin. Ada banyak reruntuhan kuno di dunia teratai, dan beberapa tempat sepertinya telah menyembunyikan makhluk menakutkan. Jika bukan karena The Celestial Tirk, siapa yang bisa melakukannya? Di masa lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, The Celestial Tirk menekan beberapa makhluk hidup yang lebih kuat di sini. Namun, dia sendiri meninggal dan tubuh fisiknya ditinggalkan di sini, duduk di dunia ke-9. Pantas saja dia tidak bisa langsung memasuki dunia ke-9. Tidak heran dunia lain memiliki legenda bahwa dunia ke-9 adalah rumah bagi makhluk abadi. Yang abadi adalah Kaisar Surgawi. Adapun Lu Ming, dia memikirkan lebih banyak hal. Dia memikirkan pedang Kaisar Langit, yang juga merupakan pedang batu. Pedangnya terbuat dari batu, dan tubuh besar ini juga terbuat dari batu. Apa hubungan keduanya? Mungkinkah itu benar-benar tubuh jasmani Kaisar Langit? Mungkinkah The Celestial Tirk bukanlah manusia, melainkan makhluk hidup yang aneh? Pada saat ini, mata banyak orang terbakar api. Itu adalah api keserakahan. Jika golem raksasa ini benar-benar tubuh jasmani Kaisar Langit, maka nilainya tidak terbayangkan. Itu adalah pencarian surgawi. Sekarang, Kaisar Surgawi adalah sebuah legenda, dan Kaisar Agung adalah ahli puncak. Seorang kaisar yang hebat hampir bisa mendominasi suatu wilayah, tidak terkalahkan, dan mengendalikan Dao yang agung. Adapun The Celestial Tirk, dia bahkan lebih tak terbayangkan. Legenda mengatakan bahwa pencarian surgawi hampir sama dengan Dao surgawi. Selain itu, dia tidak mengalami kesengsaraan besar dan benar-benar abadi. Ketika seseorang menjadi kaisar surgawi, tidak akan ada lagi kesengsaraan di langit dan bumi, dan mereka akan benar-benar hidup selama langit dan bumi. Orang seperti itu sangat kuat. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya tubuh yang ditinggalkan oleh orang seperti itu. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, mereka tidak boleh melewatkannya dan akan membuat orang menjadi gila. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat berikutnya,
banyak sosok bergegas menuju golem raksasa, mata mereka bersinar karena keserakahan. Bab 1978, The Celestial Tirk belum mati. Tubuh jasmani Kaisar Langit terlalu mengejutkan dan menggoda. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, dia harus mencobanya. Bahkan jika dia hanya berhasil menjatuhkan sebagian dari tubuhnya, itu tetap tak ternilai harganya. Bahkan tokoh dikdaya Kaisar bela diri pun akan iri jika dia mengeluarkannya. Satu demi satu sosok maju ke depan. Tubuh jasmani Kaisar Langit adalah milikku. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Xing Chen berteriak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menebas. Puff, puff, cahaya pedang menebas, dan darah berceceran di mana-mana. Kepala-kepala beterbangan satu demi satu. Dalam sekejap, lebih dari 10 calon kaisar terbunuh oleh Sungai Bintang. Perbedaan antara calon kaisar biasa dan Sungai Bintang terlalu besar. Mereka bisa dibunuh seketika tanpa perlawanan apapun. Sungai hukum dengan mudah dibelah dan ditembus. Calon kaisar lainnya terkejut dan terbang menjauh. Galaksi terlalu sombong. Star River, pertarungan kita belum berakhir. Ayo lanjutkan. Rambut merah darah Luming berkibar tertiup angin. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Matanya merah darah saat dia melangkah menuju Sungai Bintang. Dalam jarak tertentu di sekitarnya, tidak ada yang berani masuk kecuali mereka yang dekat dengan Luming. Ketika Sungai Bintang melihat Luming datang, ekspresinya berubah menjadi jelek. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju manusia batu besar itu. Bentuk formasi. Hentikan dia dengan senjata raja. Suara galaksi terdengar. Calon kaisar dari klan Heng mulai bergerak. Sosok mereka berkedip-kedip dan membentuk formasi magis. Mereka yang memiliki senjata raja juga mengeluarkan senjatanya. Bahkan seorang calon kaisar tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan senjata kedaulatan, namun ketika banyak dari mereka berkumpul untuk membentuk formasi, kekuatannya masih menakutkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Sinar pedangki ditembakkan ke arah Luming. Luming melancarkan beberapa pukulan dan kekosongan itu bergetar, menghancurkan pedangki. Tapi kemudian, lebih banyak lagi pedangki yang datang ke arahnya. Di keluarga Heng, sebagian besar orang mengembangkan hukum musim semi abadi dan memperhatikan budidaya berkelanjutan. Pedangki yang tak terbatas meledak ke arah Luming, menghalangi jalannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Luming, dia tidak dapat menyerang dalam waktu singkat. Dan Sungai Bintang dengan cepat mendekati para golem. Kecepatannya sangat cepat, dan yang lain sedikit di belakangnya. Bas! Sinar cahaya kematian menebas dan memblokir sejumlah besar pedangki. Luming, kejar Sungai Bintang. Aku akan mengurus ini untukmu. Bila kematian muncul di udara, dan langit kematian menutupi area tersebut, menghalangi sebagian besar cahaya pedang. Mata merah darah Luming menyapu pedang kematian itu. Tanpa berkata apa-apa, dia membubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, dan mengejar Sungai Bintang dengan kecepatan ekstrim. Mereka melihat ke arah golem itu dan sepertinya golem itu tidak jauh dari mereka, tetapi ketika mereka terbang, mereka tahu bahwa mereka berada sangat jauh darinya. Karena golem itu terlalu besar. Dalam kehampaan, seberkas cahaya pelangi terbang menuju golem raksasa seperti meteor. Star River yang abadi masih jauh di depan. Namun, Luming sedang mengejar dan perlahan mendekat. Penerbangan ini memakan waktu setengah jam penuh. Dengan kecepatan mereka telah terbang selama setengah jam. Bisa dibayangkan betapa jauhnya jarak ini. Dan saat ini, mereka akhirnya mendekati golem yang sangat besar. Pada saat ini, Luming dan galaksi telah meninggalkan sisanya jauh di belakang. Mereka sudah jauh di depan. Luming sudah mendekati galaksi. Sial, teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Itu masih belum hilang. Galaksi meraung di dalam hatinya. Tubuh Luming diselimuti cahaya berdarah, dan auranya masih kuat. Teknik rahasia normal tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu dalam waktu lama. Namun, Luming tampaknya baik-baik saja. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju golem raksasa dengan kecepatan ekstrim. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih, seolah-olah dia telah mengembangkan rasa kedekatan dengan golem raksasa dan rakyat jelata. Seolah-olah golem ini memiliki hubungan garis keturunan dengannya. Itu pasti nenek moyang keluarga Heng, pasti. Galaksi meraung di dalam hatinya. Semakin dekat dia dengan golem raksasa,
semakin kuat perasaan yang dia rasakan. Dia merasa selama dia terbang ke golem tersebut, dia akan bisa mendapatkannya. Pada saat itu, mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Itu karena di lautan kesadarannya, pedang batu, pedang kaisar surgawi, terus-menerus bergetar, berdengung, dan bersiul. Seolah-olah dia telah menjalin hubungan dengan manusia batu itu. Pedang batu, mungkin itu benar-benar pedang kaisar surgawi, pedang manusia batu ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Lu Ming. Namun, dia tidak melambat dan perlahan mendekati galaksi. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan dan pancaran tinju yang menakutkan meledak ke arah sungai bintang. Lonceng dewa yang abadi. Xing Chen berteriak dan melepaskan kekuatan penuhnya. Putaran lain dari jam dewa abadi menyelimuti dirinya. God Bell yang abadi bergetar dan melepaskan gelombang suara menakutkan yang mengalir menuju Lu Ming. Namun, itu dipatahkan oleh pukulan Lu Ming. Dentang, dentang. Saat galaksi terbang menuju golem batu, ia mengguncang lonceng dewa yang abadi. Gelombang suara yang menakutkan berubah menjadi segala macam serangan tajam yang menyerang Lu Ming. Gerakan Lu Ming sangat sederhana. Dia melemparkan seni surgawi penekan penjara dan meninju, menghancurkan gelombang suara. Dia perlahan mendekati galaksi. Keduanya bertarung saat terbang, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Ledakan, ledakan. Beberapa pancaran sinar kepalan tangan menerobos gelombang suara sungai bintang dan membombardir lonceng dewa abadi sungai bintang. God Bell yang abadi bergetar dan retakan padat muncul di sana. Ekspresi Xing Chen jelek. Dia mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah golem. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa menghancurkan God Bell yang abadi. Namun, hari ini, itu dipatahkan oleh Lu Ming satu demi satu. Ketika aku menjadi calon kaisar, aku pasti akan membunuhmu. Xing Chen meraung di dalam hatinya. Dia ceroboh dan menerima pukulan lagi. Tubuhnya bergetar dan dia hampir muntah darah. Saat ini, mereka sudah sangat dekat dengan golem. Hanya setelah mendekat barulah mereka menemukan bahwa golem itu terlalu besar dan sangat agung. Mereka mungkin hanya sebesar sehelai rambut golem. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Golem batu itu tiba-tiba membuka matanya. Adegan ini membuat hati Lu Ming, Heng Xinghe, dan yang lainnya berdebar kencang. Golem itu membuka matanya. Mungkinkah The Celestial Tirk belum mati? Jika itu benar, itu akan menjadi masalah besar. Golem itu membuka matanya, hanya untuk melihat kedua bola matanya seperti dua jurang yang dalam, hitam pekat. Saat berikutnya, dua sinar cahaya keluar dari mata golem batu dan mengembun menjadi sosok di depan Lu Ming dan Xing Chen. Dia mengenakan jubah panjang, tampak luar biasa. Dia berusia sekitar 30 tahun dan memiliki semangat yang peduli terhadap dunia. Bukankah itu gambaran Kaisar Surgawi? Saat ini, semua orang sepertinya lupa bernapas. Mereka semua tercengang. The Celestial Tirk benar-benar belum mati. Keturunan keluarga Heng menyapa leluhur Kaisar Surgawi. Xing He menahan keterkejutannya dan membungkuk. Lu Ming dari generasi junior memberi penghormatan kepada Tirk Surgawi. Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tidak peduli apapun, The Celestial Tirk adalah seorang ahli senior, jadi wajar jika dia membungkuk. Salam, Kaisar Surgawi. Yang lain juga memberi hormat kepada Kaisar Surgawi dari jauh. Tatapan Tirk Surgawi menyapu kerumunan, tidak perlu bersikap sopan, aku sudah mati. Yang tersisa dariku sekarang hanyalah jejak. Ibarat lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Kata-kata ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Tampaknya Kaisar Surgawi benar-benar telah jatuh. Sosok ini hanyalah jejak tanda Kaisar Surgawi. Bab 1979, Pilihan Berbeda. The Celestial Tirk telah jatuh dan hanya meninggalkan jejak. Bagaimana dia mati? Ini adalah Kaisar Surgawi, keberadaan yang tak tertandingi. Siapa yang bisa membunuhnya? Mungkinkah dia juga seorang Kaisar Surgawi? Hati setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan. Kamu di sini untuk tubuh fisikku, kan? The Celestial Tirk berbicara lagi. Wajah semua orang menjadi pucat. Sekarang setelah tanda Kaisar Surgawi muncul, mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Kaisar Surgawi hanya memiliki sedikit tanda yang tersisa, dia dapat membunuh mereka hanya dengan satu pikiran. Lu Ming tidak mengatakan apapun. Galaksi juga tidak mengatakan apa-apa.
Tatapan mata Tirksmark akhirnya tertuju pada Luming dan galaksi. Kalian berdua agak berhubungan denganku. Jika kamu ingin memaksakan diri, aku tidak akan menghentikanmu. Mata Xing Chen berbinar dan dia menatap Luming dengan dingin. Tanda pencarian surgawi. Dikatakan bahwa Luming terkait dengan tanda pencarian surgawi. Dia tidak bisa tidak memikirkan pedang Tirk surgawi. Saya adalah keturunan Kaisar Surgawi. Tubuh jasmani Kaisar Langit ini adalah milikku. Galaksi meraung di dalam hatinya. Tapi aku harus mengingatkanmu. Pada saat ini, tanda Kaisar Surgawi terus berbicara, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius. Karena Anda telah berhasil sejauh ini, saya tidak akan menghentikan Anda. Selama Anda melangkah maju, Anda akan bisa mendapatkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Namun hal ini akan membawa perubahan besar. Orang-orang di Gunung Yuan akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan darah akan mengalir seperti sungai. Banyak orang akan mati, termasuk keluarga dan teman Anda. Satu pemikiran dapat mempengaruhi kehidupan dan kematian banyak orang. Anda harus mempertimbangkan ini dengan cermat. Ekspresi Luming berubah. Dan EBSCP, jika dia maju, dia akan menyebabkan perubahan besar. Rakyat akan menderita dan darah akan mengalir seperti sungai. Bahkan teman dan keluarganya pun akan terpengaruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya dia, wajah orang lain juga banyak berubah. Tanda Kaisar Surgawi tidak akan melakukan apapun tanpa tujuan. Segala macam pikiran terlintas di benak setiap orang. Saya akan memberi Anda 10 napas untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak maju, mundurlah. Kata tanda Kaisar Surgawi. Luming tidak berpikir terlalu banyak. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mundur. Dia telah mengembangkan seluruh hidupnya dengan pemikiran untuk mencapai puncak dao bela diri, tetapi lebih dari itu, dia ingin memiliki kekuatan besar untuk menentukan nasibnya sendiri dan melindungi keluarga dan teman-temannya. Jika tubuh fisik The Celestial Tirk membahayakan keluarga dan teman-temannya dan orang-orang dalam kesengsaraan, Luming lebih suka tidak memilikinya. Ini bukanlah jalur seni bela dirinya. Bang, Luming mundur, tapi galaksi melangkah maju. Apa kamu yakin? Tanya Kaisar Langit. Apa hubungan hidup dan mati orang lain denganku? Selama saya bisa mencapai puncak dan menjadi abadi, semuanya akan sia-sia. Suara acuh tak acuh Xing He terdengar. Dalam hatinya, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Kehidupan atau kematian lainnya, meskipun itu adalah kehidupan atau kematian orang yang dicintainya, tidak ada gunanya selama itu dapat membantunya. Kamu tidak akan pernah sukses jika kamu egois. Di tengah kerumunan, Huang Ling berkata dengan penuh kebencian. Tapi orang seperti ini juga sangat menakutkan. Kata Luo Tianyi. Orang seperti ini hanya memikirkan dirinya sendiri dan melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati. Sungguh menakutkan. Bang, bang, Xing Chen terus melangkah maju, tubuhnya menjadi semakin cepat. Dia sepertinya tertarik oleh kekuatan misterius saat dia terbang menuju manusia batu dengan kecepatan ekstrim. Saat berikutnya, tubuh sungai bintang langsung memasuki tubuh manusia batu dan menghilang. Tanda Kaisar Surgawi menghela nafas kecewa. Kemudian, tubuhnya roboh dan menghilang. Bas! Pada saat ini, aura menakutkan muncul dari manusia batu raksasa itu. Gumpalan cahaya redup terpancar dari tubuh manusia batu itu. Kaca. Saat berikutnya, golem itu tampak bergerak, dan suara retakan terdengar. Apa yang sedang terjadi? Tubuh jasmani Kaisar Langit bergerak, aku tidak melihat apa-apa, kan? Dia memang bergerak, lengannya bergerak. Ya dewa, bagaimana tubuh jasmani Kaisar Surgawi bisa bergerak? Mungkinkah itu sungai bintang? Dia telah bergabung ke dalam tubuh jasmani Kaisar Langit dan mengendalikannya. Seseorang berteriak kaget. Ekspresi Luming tiba-tiba berubah. Dia mundur dengan cepat dan berteriak, mundur, cepat mundur. Ledakan. Pada saat ini, tubuh jasmani Kaisar Langit meledak dengan aura yang menakutkan. Aura ini seluas langit dan tidak mungkin diprediksi. Itu seperti dao surgawi yang tidak mungkin ditolak. Ini adalah tekanan dari Kaisar Langit. Mata tubuh jasmani Tirk surgawi memandang ke arah Luming, dipenuhi dengan cahaya dingin dan acuh tak acuh. Luming, hari ini adalah hari kematianmu. Sebuah suara datang dari tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Itu adalah suara galaksi. Wajah Luming sangat muram. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bergabung ke dalam tubuh fisik Tirk Surgawi dan mengendalikannya.
Dia mengira dia hanya akan mendapatkannya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan menghentikan Sungai Bintang bahkan jika dia tidak menginginkan tubuh jasmani Tirk Surgawi. Saat ini, dia hanya bisa mundur. Lu Ming mundur dengan tergesa-gesa. Begitu pula dengan Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan lainnya. Lu Ming, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara galaksi terdengar lagi. Ledakan. Tubuh jasmani Kaisar Surgawi tiba-tiba berdiri, dan aura menakutkan yang tak terbayangkan meledak, menyelimuti seluruh dunia ke-9. Semua orang tidak dapat bergerak di bawah kekuatan ini, termasuk Lu Ming. Mengaum, Lu Ming sepertinya telah mendengar raungan mengerikan yang muncul dari Blood Meridian ketiganya. Tampaknya sangat tidak menyenangkan, tetapi tampaknya ditekan oleh kekuatan yang kuat. Hanya Lu Ming yang bisa mendengar suara gemuruh. Lu Ming, kamu masih jauh dari tandinganku. Suara Star River yang abadi terdengar lagi. Tubuh fisik Tirk Surgawi berdiri di udara, setinggi langit. Aura menakutkan terus menyebar ke arah Lu Ming. Kemudian, tubuh fisik Tirk Surgawi mengulurkan tangan besar dan meraih Lu Ming. Tangan raksasa itu menutupi langit dan begitu kuat sehingga mustahil untuk melarikan diri atau melawan. Lu Ming, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka sangat jelek. Namun, wajah Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Karena pada saat ini, di lautan kesadarannya, pedang Kaisar Surgawi bergetar hebat, dan diliputi oleh cahaya misterius. Bas! Saat berikutnya, pedang Kaisar Surgawi keluar dari lautan kesadarannya dan melayang di atas kepala Lu Ming. Ukurannya juga berkembang pesat. Segera, pedang yang sangat besar muncul, dan aura yang dikeluarkannya sama mengejutkannya. Itu adalah pedang Kaisar Surgawi. Banyak orang berteriak kaget. Pedang Kaisar Langit telah muncul. Mungkinkah ia akan bertarung melawan tubuh jasmani Kaisar Langit? Memotong. Dengan satu pikiran, pedang Tirk Surgawi menebas dengan keras ke telapak tubuh fisik Tirk Surgawi. Ledakan. Sebuah ledakan mengerikan meletus, dan seluruh dunia berguncang. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Tubuh mereka gemetar dan terhuyung mundur dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Setelah suara tabrakan, pedang Kaisar Langit terbang kembali dan melayang di atas kepala Lu Ming. Tubuh jasmani Kaisar Langit yang besar juga mundur beberapa langkah. Pedang Kaisar Surgawi adalah milikku. Saya adalah keturunan Kaisar Surgawi. Lu Ming, hak apa yang kamu miliki untuk memegang pedang Kaisar Surgawi? Berikan padaku. Star River yang abadi meraung dan mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi. Ia menginjak kehampaan dan menyerbu ke arah Lu Ming. Bab 1980, Perubahan, Kaisar Agung masuk. Xing Chen mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi dan meninju Lu Ming. Memotong. Lu Ming bergumam dan pedang Surgawi Tirk menebas lagi. Terjadi ledakan mengerikan lainnya, dan pedang serta tubuh fisik Kaisar Surgawi terdorong ke belakang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pada saat ini, perubahan mengejutkan sedang terjadi di dunia teratai. Saat tubuh jasmani Tirk Surgawi naik, kekuatan tak terlihat muncul dan menyebar ke 8 dunia lainnya. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, beberapa reruntuhan paling kuno di 8 dunia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Pulau Waktu Surgawi di alam laut yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang surga saat kekuatan waktu menyapu langit. Di dasar gua bawah tanah di alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, raungannya bahkan lebih mengejutkan. Beberapa orang masih mengambil resiko, namun mereka langsung terluka atau terbunuh oleh kekuatan aumannya. Hal yang sama terjadi di dunia lain. Seolah-olah iblis tertinggi akan segera lahir. Di luar dunia teratai, di bawah gunung Kaisar Surgawi. Dari segala arah, kerumunan orang berkumpul. Tentu saja, sebagian besar dari mereka berada di bawah Saint Absolute, namun ada juga banyak tokoh dikdaya di atas Kaisar Bela Diri. Bahkan ada beberapa sosok yang berdiri di titik tertinggi, dikelilingi cahaya surgawi. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Mereka adalah Kaisar yang agung. Semua orang menunggu dengan tenang. Orang-orang yang telah memasuki dunia bunga teratai sudah cukup lama berada di sini. Mereka tidak tahu peluang apa yang telah mereka peroleh. Banyak orang yang sangat iri, tetapi pada saat yang sama, mereka juga menantikannya. Ledakan. Pada saat ini, gua di dunia teratai tiba-tiba meledak dengan cahaya kuat yang keluar dari awan. Namun kemudian,
Cahayanya menghilang dan seluruh gua menjadi gelap. Bahkan proyeksi teratai di langit pun menghilang. Kekuatan isolasi dunia teratai telah hilang. Seorang kaisar agung bertanya dengan bingung. Apa? Yang lainnya juga sangat terkejut. Energi isolasi dunia teratai telah lenyap. Bukankah ini berarti bahwa mereka yang berada di atas pangkat tertinggi bela diri juga bisa masuk? Mata banyak pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mengaum, mengaum. Namun, pada saat ini, teriakan mengerikan datang dari dalam gua. Seolah-olah iblis tertinggi sedang mengaum, tetapi sepertinya iblis tertinggi juga akan segera lahir. Itu terlalu menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Apa sebenarnya yang ada di dunia bunga teratai? Bagaimana bisa ada suara yang begitu menakutkan? Apakah orang-orang yang masuk sebelumnya menemukan keberadaan ini? Wajah banyak orang menjadi jelek. Ekspresi kaisar sangat serius. Kekuatan pemisahan memang telah hilang. Ayo masuk dan lihat. Ini adalah suara kaisar yang tidak ada artinya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas ke dalam gua. Kemudian, kaisar dari keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo semuanya bergegas masuk ke dalam gua. Kaisar tak berbentuk dan tiga lainnya muncul di langit di atas dunia teratai segera setelah mereka memasuki gua. Meskipun ada kekuatan di dunia teratai yang ingin menarik mereka ke salah satu kelopak bunga, kekuatan seorang kaisar agung cukup kuat untuk melawan kekuatan ini dan memilih kelopak bunga mana yang ingin mereka masuki. Kaisar yang tak berbentuk mengambil satu langkah ke depan dan menyerang salah satu kelopak bunga. Tiga kaisar agung lainnya juga bergegas menuju kelopak yang berbeda. Di luar, kaisar sejati dan kaisar kosong semuanya memperlihatkan ekspresi serakah. Ini adalah sisa-sisa kaisar surgawi. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Bahkan jika ada suara gemuruh yang mengerikan datang dari bawah, mereka tidak akan mundur. Satu demi satu sosok bergegas masuk ke dalam gua. Saat ini, beberapa sosok berkedip-kedip di langit di kejauhan. Kecepatan mereka luar biasa cepat saat mereka bergegas masuk ke dalam gua bersama banyak penguasa bela diri. Tidak ada yang bisa melihat penampakan sosok-sosok ini dengan jelas. Ketika para ahli tingkat raja ini masuk, mereka juga memasuki kelopak bunga yang berbeda. Dunia yang dimasuki kaisar tak berbentuk adalah alam 10.000 lautan yang pertama kali dimasuki Luming. Saat dia muncul di alam laut yang tak terhitung jumlahnya, dia melihat ke arah pulau waktu surgawi. Segera setelah itu, ruang itu terbelah, dan dia melangkah masuk. Detik berikutnya, ruang di luar pulau waktu surgawi terbelah, dan sosok kaisar yang tak berbentuk muncul. Mengaum, raungan mengerikan terdengar dari pulau waktu surgawi. Betapa kuatnya kekuatan waktu. Sebenarnya ada makhluk kuat yang tersegel di sini. Mungkinkah itu ditinggalkan oleh Kaisar Langit? Petik 2. Gumam Kaisar tanpa sadar. Matanya seperti bintang, mampu melihat segala sesuatu saat dia menatap ke kedalaman pulau cahaya surgawi. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Dia bisa melihat semua makhluk hidup di kaki gunung Dewa Waktu dengan jelas. Ekspresi kaisar yang tak berbentuk berubah. Ras asing. Ini adalah ras dewa jahat. Wajah kaisar yang tak berbentuk menjadi gelap. Karena aku telah menyentuhmu, aku akan melenyapkanmu sepenuhnya. Saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berteriak, "Siapa di sana?" Ya, ruang di sana tiba-tiba terbuka, dan beberapa langkah keluar. Sosok-sosok ini seluruhnya diselimuti oleh cahaya iblis hitam pekat, memancarkan aura yang menakutkan. Aura salah satu dari mereka tidak lebih lemah dari aura kaisar. Dia adalah seorang kaisar agung puncak. Wuxiang, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Kata ahli alam kaisar agung. Roh iblis dan roh jahat, itu kamu. Suara dingin kaisar yang tak berbentuk terdengar. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Ini karena Moling adalah master kultus legendaris dari pemujaan roh iblis. Bertahun-tahun yang lalu, dia aktif di dekat kota Kaisar Surgawi. Dia adalah kekuatan menakutkan yang berspesialisasi dalam membunuh penguasa bela diri atau mereka yang berpotensi menjadi penguasa. Dan roh jahat itu adalah roh jahat Cult Master. Meskipun orang ini bukan seorang kaisar agung, dia tetap merupakan eksistensi yang berdiri di puncak alam kaisar sejati. Pemimpin dari kekuatan jahat yang kuat ini telah datang ke sini pada saat yang bersamaan. Roh jahat, kalian pergi dan hancurkan segelnya.
Orang tua Wu Xiang, serahkan dia padaku. Suara guru dari agama roh iblis terdengar. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya iblis yang menakutkan saat dia menyerang Kaisar Wu Xiang. Kamu memang berasal dari klan dewa jahat. Jangan pernah berpikir untuk membiarkan klan dewa jahat keluar. Mati. Kaisar yang tak berbentuk meraung ketika auranya meletus. Dia menyerang dengan telapak tangannya, mengirimkan cetakan telapak tangan yang menakutkan ke arah kelompok roh jahat di pulau itu. Wu Xiang, lawanmu adalah aku. Ki iblis dari guru agama roh iblis melonjak ke langit, dan pedang iblisnya yang menakutkan menebas, membelah langit menjadi dua dan menghalangi jejak telapak tangan Kaisar yang tak berbentuk. Enyah. Kaisar yang tak berbentuk menyerang dengan telapak tangannya secara berurutan. Dao agung mengilhami tubuhnya, dan setiap serangan telapak tangan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, guru agama roh iblis juga merupakan seorang kaisar agung. Dia berada di alam yang sama dengan kaisar yang tidak berbentuk, dan kekuatan bertarungnya juga menakutkan. Pedang iblisnya menyapu, menghalangi kaisar yang tak berbentuk. Ledakan, ledakan. Di sisi lain, kelompok roh jahat telah berhasil menyerbu ke dalam Gunung Dewa Waktu dan menghancurkan dua altar kuno yang tersisa. Mengaum, ayo pergi. Sosok besar di kaki Gunung Dewa Waktu meraung. Auranya sangat keras dan mengejutkan, dan mengalir keluar seperti gelombang badai. Seluruh gunung cahaya surgawi meledak dan membuat batu-batu beterbangan kemana-mana. Dentang dentang dentang. Sosok besar itu meronta ketika rantai di sekeliling tubuhnya bertabrakan satu sama lain. Seluruh pulau waktu surgawi bergetar hebat. Bab 1981, Kelahiran Makhluk Menakutkan. Sosok besar itu berjuang dan menarik rantainya, menyebabkan seluruh pulau waktu surgawi bergetar. Beberapa tempat bahkan mulai retak, dan seluruh pulau waktu surgawi berada di ambang kehancuran. Datang dan bantu aku memutus rantai penindasan iblis sialan ini. Sosok raksasa itu berbicara. Baik tuanku. Ya tuan. Roh jahat dan yang lainnya membungkuk dan menerima perintah itu. Mereka kemudian meledak dengan serangan mengerikan pada rantai itu. Bas, bas, bas. Budidaya angka-angka ini sangat menakutkan. Meskipun mereka belum mencapai alam Kaisar Agung, mereka tidak jauh darinya. Segala jenis serangan mendarat, dan rantainya bergetar dan percikan api beterbangan. Dengan bantuan sosok raksasa itu, salah satu rantai putus dengan bunyi dentang. Hahaha. Akhirnya aku akan lahir. Heng Yu, jika kamu tidak membunuhku saat itu dan menggunakan kekuatanku untuk menekan lorong kosong, kamu akan terlalu pintar demi kebaikanmu sendiri. 11 membuatmu menyesali ini. Hahaha. Dan EBSP, hahaha. Sosok raksasa itu tertawa terbahak-bahak, auranya semakin mencengangkan saat ia berjuang. Meskipun kaisar yang tak berbentuk merasa cemas, dia ditahan oleh guru agama roh iblis dan tidak mampu menghentikannya. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Suara rantai putus terdengar. Kemudian, aura menakutkan melonjak ke langit, mengguncang langit. Ledakan. Pada saat ini, seluruh pulau waktu dewa hancur berantakan saat sesosok tubuh besar melangkah keluar. Saat dia berjalan maju, sosoknya mulai menyusut. Akhirnya, dia menjadi seukuran orang normal, memperlihatkan penampilan aslinya. Ini adalah pria parubaya berkulit gelap. Dia telanjang, dan aura yang dia keluarkan sangat mengejutkan. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Wuxiang atau guru agama roh iblis. Dia juga seorang kaisar yang hebat. Ledakan. Pria parubaya itu melayangkan pukulan ke arah kaisar yang tak berbentuk. Kaisar yang tak berbentuk menghalangi dengan telapak tangannya, bertarung melawan guru agama roh iblis dan pria parubaya. Meskipun pria parubaya itu telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak sekuat saat dia berada di masa perdana, dia masih berada di tingkat kaisar. Ketika dia bergabung dengan guru agama roh iblis, Kaisar Wuxiang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan di dunia lain, segudang bis realem. Sosok lain turun dari gua tempat Luming memperoleh 2 dari 9 gulungan yang tersegel. Aura orang ini sangat mengejutkan. Dia juga seorang kaisar yang hebat. Terlebih lagi, itu bukanlah kaisar agung dari keluarga He, keluarga Heng, atau sekte surga Daluo, melainkan seorang kaisar agung yang tidak dikenal. Sebuah pisau besar muncul di tangannya. Dengan tebasan, seluruh gua terbelah menjadi 2. Mengaum. Di dasar gua, suara gemuruh terdengar, dan rantai besi saling berdenting. Cepat,
bantu aku memutus rantainya. Suara gembira datang dari dalam gua. Pria di udara sekali lagi menebas dengan pedang raksasanya. Beberapa kilatan pedang ditebas, dan suara rantai besi putus terdengar. Mengaum. Kemudian, suara gemuruh keras terdengar, dan bumi retak. Seekor kadal yang sangat besar merangkak keluar dari kedalaman bumi. Itu seperti binatang buas yang datang dari zaman prasejarah, dan itu menakutkan. Kadal raksasa ini sebenarnya adalah eksistensi setingkat kaisar yang hebat. Ayo pergi ke dunia lain dan selamatkan yang lain. Pria di udara membuka mulutnya dan ruang itu terbuka. Dia dan kadal raksasa melangkah ke angkasa dan tiba di dunia lain. Kaisar keluarga Heng berada di salah satu reruntuhan paling kuno di dunia ini. Makhluk kuat tersegel di dalam. Wajah Kaisar Heng muram. Tiba-tiba, ruang itu terbelah dan kadal raksasa serta ahli Kaisar Agung tiba. Pertempuran hebat segera terjadi. Kaisar memblokir kaisar dari keluarga Heng sementara kadal raksasa bergerak untuk menyelamatkan makhluk kuat di reruntuhan. Karena itu, Kaisar Agung klan Heng tidak berani melanjutkan pertempuran dan mundur. Adapun 3 ahli lainnya, mereka melanjutkan ke dunia lain dan menyelamatkan para ahli yang tersegel. Ketika jumlah musuh meningkat, Kaisar Agung dari keluarga He dan Sekte Surga Daluo ketakutan dan tidak berani menghentikan mereka. Tidak lama kemudian, semua keberadaan kuat di 8 reruntuhan kuno dari 8 dunia diselamatkan. Semuanya berada di wilayah kedaulatan besar. Ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Kembali ke 8 dunia, pindahkan dunia, buka jalan kosong, dan sambut suku kami. Sebuah suara terdengar. Ternyata para ahli yang disegel telah kembali ke dunia asalnya. Di pulau temporal di alam laut yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar tak berbentuk berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dan EBSCP, tiba-tiba, pria parubaya itu mundur kembali ke tempat pulau waktu surgawi berada. Riak yang mengejutkan meledak saat pilar cahaya melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seluruh 10.000 wilayah laut berguncang. Di negara Mingyan di wilayah laut yang luas, Ruan Tianjiao berdiri di langit di atas istana kekaisaran. Dia menatap ke langit dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, langit dan bumi berguncang, dan aumannya tidak ada habisnya. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah ini ada hubungannya dengan orang luar? Lu Ming, apa yang terjadi padamu? Bukan hanya Ruan Tianjiao. Semua orang di 10.000 alam laut, serta dunia lain, memandang ke langit. Wajah mereka pucat dan mereka merasa takut. Mereka merasa seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Di dunia ke-9, Lu Ming mengendalikan pedang Tirk Surgawi dan bertarung melawan tubuh fisik Tirk Surgawi yang dikendalikan oleh Sungai Bintang Abadi. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lusinan gerakan. Tiba-tiba, raungan mengerikan datang dari luar angkasa. Mereka datang satu demi satu dengan kekuatan yang menakjubkan. Ekspresi banyak orang berubah drastis, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Lu Ming, pedang Tirk Surgawi adalah milikku. Serahkan. Sungai Bintang Abadi meraung, dan tubuh fisik Tirk Surgawi bergegas menuju Lu Ming lagi. Di matanya, tubuh fisik Kaisar Langit dan pedang Kaisar Langit adalah miliknya. Lu Ming sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan mereka. Dentang, Lu Ming mengendalikan pedang Kaisar Surgawi dan bertarung dengan pihak lain. Setelah lebih dari 10 gerakan, mereka masih menemui jalan buntu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh dan seluruh langit mulai bergetar. Seolah-olah seluruh dunia sedang tergerak. Bas, bas. Pada saat ini, pedang Kaisar Langit dan tubuh jasmani Kaisar Langit bergetar tak terkendali, memancarkan cahaya cemerlang. Saat berikutnya, sesosok tubuh terbang keluar dari tubuh jasmani Tirk Surgawi. Itu adalah Sungai Bintang. Apa yang sedang terjadi? Galaksi meraung. Pedang Celestial Tirk di atas kepala Lu Ming bergetar dan terbang. Itu dipegang oleh tubuh fisik Tirk Surgawi. Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi, tapi aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tubuh jasmani Kaisar Langit benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Setelah mengatakan itu, ia mengambil satu langkah ke depan dan sosok besarnya tiba-tiba menghilang. Tidak, tubuh jasmani Kaisar Langitku. Galaksi meraung, sangat tidak mau. Tubuh jasmani Kaisar Langit tiba-tiba meninggalkannya, dan dia merasa sulit menerimanya. Dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi, dia bisa langsung menjadi ahli puncak di dunia dan menjadi tuan besar.
Seniman bela diri mengandalkan diri mereka sendiri. Hanya jika mereka kuat barulah mereka bisa menjadi yang terkuat. Konyol kalau mereka hanya memikirkan hal-hal eksternal. Lu Ming tetap tenang. Pedang Kaisar Langit telah terbang, jadi pedang itu hilang. Jalan menuju puncak tidak dapat ditopang oleh satu pedang pun. Hanya dengan meningkatkan diri sendiri, seseorang dapat memiliki kekuatan yang selamanya menjadi miliknya. Lu Ming, sialan. Xing Chen berteriak dengan dingin. Dia menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Jika Lu Ming tidak menghentikannya dan dia pergi dengan tubuh jasmani Tirk surgawi sebelumnya, ini mungkin tidak akan terjadi. Bab 1982 Invasi Ras Asing. Menurutku kaulah yang harus mati. Mata Lu Ming dingin. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju galaksi. Ekspresi Xing Chen berubah. Dia tidak memiliki tubuh fisik Tirk surgawi dan bukan tandingan Lu Ming. Dia segera mundur dan meraung, Lu Ming, saya pikir kamu tidak membutuhkan bantuan eksternal. Jika kamu sangat mampu, kenapa kamu tidak melawanku dengan kemampuanmu yang sebenarnya? Baiklah, ayo bertarung di level yang sama. Kata Lu Ming. Anda, Sungai Xing Chen mengertakkan gigi. Dia tidak yakin bisa menang melawan Lu Ming dalam pertarungan di level yang sama. Dia bahkan mungkin kalah lebih menyedihkan. Bagaimana dia bisa menyetujui hal ini? Kamu 2 level lebih tinggi dariku, namun kamu memintaku untuk melawanmu dengan kemampuanku yang sebenarnya. Anda tidak berani melawan saya di level yang sama. Lelucon yang luar biasa. Lu Ming mencibir dan mengejek. Mata Xing Chen sangat dingin. Jika dia bisa, dia akan memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Tapi saat ini, dia hanya bisa melarikan diri. Bas. Tiba-tiba, kehampaan bergetar saat kekuatan dahsyat turun dan menyelimuti semua orang. Saat berikutnya, dunia berputar dan mereka menghilang dari dunia ke-9. Lu Ming menemukan dirinya berada di langit di atas dunia teratai, di dalam gua bawah tanah yang besar. Di sekitar mereka, sosok-sosok terus bermunculan. Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, Luo Tianyi, dan yang lainnya semuanya telah keluar. Tentu saja, Luo Changqiong, Heng Xinghe, dan yang lainnya juga telah keluar. Bukan hanya mereka, tapi mereka yang menjelajahi dunia lain juga digerakkan oleh kekuatan yang sangat besar. Lihat, apa itu? 9 dunia sedang bergerak. Sebuah pusaran telah muncul di jantung teratai. Seseorang berteriak. Lu Ming dan yang lainnya menunduk dan terkejut. Dari posisi ini, mereka dapat melihat dengan jelas situasi di bawah. Di bawahnya, 9 kelopak bunga teratai perlahan bergerak keluar. Dan di tengah-tengah lotus, sebuah pusaran muncul. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menakutkan datang dari pusaran tersebut. Kemudian, 2 pasang cakar raksasa terentang dari pusaran tersebut. Kedua pasang cakar ini memiliki kuku yang tajam dan bersisik. Mereka tampak sangat ganas. Kemudian, kedua pasang cakar itu meraih salah satu sisi pusaran, seolah-olah mencoba memperluas pusaran tersebut. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Pusaran itu perlahan-lahan bertambah besar. Kemudian, 2 makhluk besar menjulurkan kepalanya keluar dari pusaran. Cakar tadi datang dari mereka. Ini, murid Lu Ming berkontraksi dengan cepat. Lu Ming sangat akrab dengan makhluk semacam ini. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan ada mata ketiga di dahinya. Itu tampak seperti dewa bermata 3. Mungkinkah pusaran ini mengarah pada ras dewa bermata 3? Ras dewa bermata 3 akan menyerang. Pikiran Lu Ming berputar dan hatinya sangat berat. Ketika dia lemah, dia mengikuti kota kuno yang terpencil dan secara keliru memasuki sebuah pulau kecil di alam surga. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan ras dewa bermata 3, dan setelah itu, dia akan melakukan kontak dengan mereka dari waktu ke waktu. Dia telah melihat kumbang tanduk panjang Titan selama pertempuran Providence, dan kemudian selama penilaian Sekte Hunyuan. Dan EBSCP, pada saat yang sama, dia mulai memahami lebih banyak tentang ras dewa bermata 3. Ras dewa bermata 3 bukan milik alam surga atau alam primordial, melainkan milik dunia lain. Namun, bertahun-tahun yang lalu, mereka menyerang alam surga, menyebabkan pecahnya perang besar di alam surga. Rakyat terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan darah mengalir seperti sungai. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Dandan pernah berkata bahwa pertarungan terakhir akan segera tiba, dan itu juga terkait dengan ras dewa bermata 3.
Mungkinkah ras dewa bermata tiga hendak menyerang? Dia akhirnya mengerti apa arti segel Kaisar Surgawi ketika dikatakan bahwa ras dewa bermata tiga sedang menyerang. Mengaum, mengaum. Kedua dewa bermata tiga ini benar-benar berbeda dari yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu. Tubuh mereka terlalu kekar dan sangat besar. Saat mereka mendukung pusaran tersebut semakin membesar. Bunuh, bunuh sampai ke alam primordial. Klanku akan menguasai dunia. Raungan datang dari pusaran, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Ini, ada apa? Suara seseorang bergetar. Mungkinkah 9 dunia sebelumnya menekan lorong ini? Seseorang berspekulasi dengan ekspresi jelek. Pada saat ini, ruang di atas jantung bunga teratai terbuka, dan sesosok tubuh besar muncul. Itu adalah tubuh jasmani Kaisar Langit. Dari sudut ini, tubuh Tirk Surgawi tampak berukuran sama dengan dewa bermata tiga. Ras dewa jahat, kembalilah ke duniamu. Tubuh jasmani Kaisar Langit meraung saat dia menebas dengan pedang Kaisar Langit. Puff! Lengan makhluk raksasa bermata tiga dipotong oleh pedang Kaisar Surgawi. Mengaum, makhluk bermata tiga itu meraung, dan seberkas cahaya destruktif melesat dari mata ketiganya menuju tubuh Kaisar Langit. Namun, tubuh jasmani Tirk Surgawi meninju dan menghancurkan cahaya kehancuran. Pada saat yang sama, Battle Sword menusuk ke bawah, menusuk dahi makhluk bermata tiga itu. Darah menyembur keluar saat pedang raksasa itu mencapai gagangnya. Pedang Ki meledak, menghancurkan kepala makhluk bermata tiga itu hingga berkeping-keping. Setelah makhluk bermata tiga itu mati, cakarnya melepaskan pusarannya, dan sosok besarnya menghilang ke dalamnya. Tubuh jasmani Tirk Surgawi memegang pedang tempur dan hendak menyerang makhluk bermata tiga lainnya. Tetapi pada saat ini, ruang terbuka dan beberapa sosok keluar. Salah satunya adalah guru agama roh iblis. Kamu hanya memiliki tubuh fisik, namun kamu masih ingin menghentikan kami. Hari ini, aku akan menghancurkan tubuh fisikmu juga. Guru agama roh iblis berkata dengan dingin sambil menyerang tubuh jasmani Kaisar Langit. Tubuh jasmani Kaisar Langit menebas guru agama roh iblis itu dengan pukulan backhand, membuatnya terbang. Bahkan jika Kaisar Surgawi hanya memiliki tubuh fisiknya yang tersisa, kekuatannya masih mengejutkan. Ya, pada saat ini, ruang itu terus terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Pria berkulit gelap dari Pulau Waktu Surgawi dan kadal raksasa dari alam binatang buas yang tak terhitung jumlahnya sama-sama memancarkan aura yang tak terbatas. Kaisar yang hebat. Mereka semua adalah kaisar yang hebat. Seseorang berteriak kaget. Orang-orang yang tiba-tiba muncul ini semuanya adalah kaisar yang hebat. Mungkinkah keberadaan ini adalah keberadaan yang tersegel di dalam reruntuhan? Seseorang menyuarakan tebakannya. Banyak orang diam. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Perubahan sebelumnya mungkin terkait dengan keberadaan kuat ini. Beberapa orang mengarahkan pandangan mereka ke arah galaksi. Mereka ingat bahwa tanda Kaisar Surgawi mengatakan bahwa jika mereka melangkah maju, mereka akan menyebabkan penderitaan besar dan darah mengalir seperti sungai. Mungkin yang dia maksud adalah ini. Bukankah semua ini disebabkan oleh galaksi? Singhe mendengus dingin, wajahnya muram. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain, tapi apa hubungannya hidup dan mati orang lain dengan dia? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan tubuh jasmani Kaisar Langit dan pedang Kaisar Langit. Ledakan, ledakan, pertempuran yang mengerikan telah terjadi. Guru agama roh iblis, kadal raksasa, dan ahli lainnya menyerang tubuh jasmani Kaisar Surgawi pada saat yang bersamaan. Kekosongan di jantung bunga teratai bergetar. Heng Yu, kamu telah menindasku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan melahap tubuhmu. Kadal raksasa itu meraung dan memuntahkan api mengerikan yang melonjak ke arah tubuh Kaisar Langit. Tubuh jasmani Tirk Surgawi membelah apinya.